Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi situ ngena ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita. Jadi agi-agi akatata kode cemo. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gak tahu de nailomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Padilah. Kemudian yang kedua, nareko angka. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan saya ta'zimi Akhinal Fadil Guruta Ustaz Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoy, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoy juga. Yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoy beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari Guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insya Allah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua, pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian
ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gak tahu denai lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cek de otak nah, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalan nah. Jadi si semi baca Pak Bu, si semi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Ya rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Pak Bu. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi tak itu bersumpah, nigi pigau ia sampajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, mulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kong tahu Deni sama sambutannya. Kepala desa Deni sama sambutannya, camat Deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, Deni sangi mas sambutannya, suruh kerjakannya sampai jang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawang, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isah, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi 2 mi waktu dia nawat di ngejama. Imun rina sarak letuk mangaribi, imun rina subuh letuk masuk waktu suruk. Itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini ro 2. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat. Tak 2 rakaat ci diberi selang. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 10.5, rakaat kedua kulu Allahu ke 10.5. Lakukan sebanyak 8 rakaat. Tak 2 rakaat ci diberi selang. Dia nametah. Kemudian ya kopura ki ma beri selang, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu.
Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid, itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipateru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan na salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onram milau do makan jalada nomor rosi di pallawangan na syahada asyhadu alla ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia tahu pandita pahakiki buku isyahada pak dongamu. Yang kedua pallawangan na dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum mati. Tu barakat. Ya kotan niat idi nalek dalek ko Allah Taala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampang iki. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angkala sanna. Nadenule runtu imak kada aga pak burana. Suruh jamu ya sampajangi. Maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh. Dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah. Tapi saya tidak tahu. Tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu. Sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar. Karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara. Bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh. Ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit. Itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun. Sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-Sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa. Dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdiyin. Bahkan jamaah. Ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya. Kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting bu ya. Ini diamalkan.
Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan, amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utakah. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang, hasil ronseng di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasang. Ternyata itu mahbura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi, terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Nah, itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.